hari, hiduplah dua orang, ibu dan anak. Yang ibu namanya Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sangkuriang di sebuah rumah di hutan. Ya, rumah mereka di hutan. Dayang Sumbi ini suka banget sama daging rusa. Nah, saat itu Sangkuriang sebagai anak yang baik dan yang akhirnya mencarikan daging rusa buat Dayang Sumbi itu ke hutan. Tapi nggak tahu kenapa yang harusnya tiap hari itu mereka dapat daging rusa di hutan, seenggaknya satu hari itu mereka nggak dapat sama sekali. Sangkuriang nyari dari pagi sampai malam, sampai sore, sampai petang, dia tetap gak nemuin itu rusa sebagai bahan buruannya hari itu. Nah, gara-gara dia gak nemuin rusa, dia tapi nemuin anjing. Ya, Sangkuriang mikir, apa sih ya, daging anjing sama aja deh kayak rusa, kayak gak perlu diributin gak sih, kita bawa pulang aja gak sih. Nemuin anjing ya, Sangkuriang otomatis mikir dong, kak, daripada aku di sini terus sampai malam tapi nggak nemu rusa, aku bawa pulang aja anjing ini sebagai bahan buruan hari ini untuk makan. Gitu batinnya Sangkuriang. Karena udah sore juga, Sangkuriang pulang dengan wajah ceria ya biasa gitu, tunjukin kalau dia bawa anjing itu ke rumah yang udah keadaannya udah mati karena udah dia buru. Ternyata anjing itu setelah dia bawa dan ditunjukkan kepada ibunya marah besar. Saking marahnya Dayang Sumbi ngelihat anjing yang diburu sama Sangkuriang ini, dia mukul kepala Sangkuriang pakai pencetok nasi sampai kepalanya berdarah, sampai luka. Emangnya kenapa kok Dayang Sumbi semarah itu sama Sangkuriang ya? Kan dia cuma bawa anjing ke rumah buat makan. Apa karena bukan rusa yang dia pengen? Bukan rusa yang dipengin sama Dayang Sumbi gitu. Si Sangkuriang cuma bawa anjing, makanya Dayang Sumbi marah. Enggak, salah. Kalian salah. Jadi masalah utamanya ternyata si anjing ini yang buat Dayang Sumbi marah banget sama Sangkuriang, ternyata itu bapaknya Sangkuriang. Sangkuriang yang denger Dayang Sumbi teriak sama marah-marah kaget dong, kayak hah, ini ternyata bapakku, bener-bener bapakku. Sangkuriang gak nyangka, heran, terkejut jadi satu. Dayang Sumbi yang udah gak bisa nahan kesedihannya, dia nangis dan ngusir Sangkuriang dari rumah. Sangkuriang otomatis ya udah, dia langsung keluar dari rumah karena diusir sama ibunya setelah melakukan hal yang gak boleh dicontoh ya. Ini ibunya si Dayang Sumbi mutusin buat ya bertahun-tahun dia hidup sendiri, sedangkan anaknya berkelana ke berbagai penjuru Nusantara. Dia berkelana terus selama bertahun-tahun, berkelana terus menerus.
Nah, akhirnya suatu hari dia bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik. Setelah bertahun-tahun lamanya kan dia sendiri. Wah, putri ini, gadis ini, aku rasanya dia bertemu dengan si gadis pujaan hatinya setelah bertahun-tahun lamanya berkelana. Ya, akhirnya mereka deket, mereka semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Suatu saat sang kuryang akhirnya memutuskan untuk mau menikahi gadis ini, ya kan, karena dia udah sayang banget sama gadis ini, pujaan hatinya. Dia duduk diam. Ini pas lagi lihat kepalanya sang kuryang, dia melihat bekas luka yang sama kayak bertahun-tahun yang lalu, yang dia sangat ingat apa penyebab dari luka di kepalanya sang kuryang. Jadi si gadis cantik yang sebenarnya mau dinikahin sama sang kuryang ini ternyata adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Sang kuryang yang denger itu nggak setuju dong, kayak, tapi kamu masih cantik setelah bertahun-tahun, kamu masih awet muda. Batinnya sang kuryang ngomong kayak gitu ke Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tetap ngomong kayak gini, enggak, kamu itu anakku, aku selama ini di goa untuk meminta kepada dewa agar tetap awet muda. Namun, karena sang kuryang merasa tertolak oleh Dayang Sumbi, ia pun marah besar. Ia menendang sebuah perahu yang kini kita kenal sebagai Tangkuban Perahu.